Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pelajaran pada hari ini yaitu matematika. Nah, anak-anak kami akan belajar pada halaman 121. Yang dibahas pada hari ini adalah segitiga. Segitiga, kemarin anak kami telah belajar tentang keliling persegi panjang. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pokok segitiga. Nah, ketahui anak-anak kami apa yang dimaksud dengan segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Nah, seperti pada contoh gambar di sini adalah contoh gambar segitiga yang memiliki bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. 3 sisi ini di sini yaitu ini sisi daripada segitiga dan ini adalah sudut. Ya. Nah, seterusnya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan satu persatu maksud dari segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang besar sudutnya, salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Ya, ini 90 derajat ya. Dan sedangkan segitiga tumpul ini adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga lancip segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, bisa dilihat di sini sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, sedangkan segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya, semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah kurang dari 90 derajat. Seterusnya segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, segitiga sama sisi ini adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Bila anak kami melihat di sini ada tanda datar seperti ini dinamakan sisinya sama panjang. Ya. Berarti di sini ada 3 tanda datar, itu menandakan bahwa semua sisi ini adalah sama panjang. Contohnya, jikalau sisi kiri, sisi 1 adalah 3 cm dan sisi keduanya adalah 3 cm dan sedangkan alasnya adalah 3 cm juga. Nah, dan yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Artinya 2 sisinya ini sama panjang, sementara satu sisi lainnya tidak sama panjang. Nah, perhatikan di sini Pak Guru bilang tadi ada garis datar, itu menandakan sisinya sama panjang ya. Seterusnya segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjang. Artinya sisi Pythagoras ini tidak sama panjangnya dengan sisi yang pertama dan sisi alasnya.
Sampai di sini bisa dimengerti tentang pengertian dari jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dan segitiga berdasarkan panjangnya. Di sini pada halaman 124 kita akan masuk dalam contoh 4.9, yaitu dikatakan di sini tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah. Nah, kalian masih ingat segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang dua dari sisinya sama panjang. Nah, artinya jikalau sisi sampingnya ini 8 cm, maka sisi sampingnya ini juga adalah 8 cm. Ya. Nah, penyelesaiannya mudah sekali, bukan? Nah, rumus dari segitiga sama sisi ini perhatikan, yaitu cara untuk menghitung kelilingnya yaitu dengan menjumlahkan, ya, A tambah B tambah C. Artinya samping tambah alas, ya. Sampingnya di sini ada 2 dengan panjang sisi yang sama. Nah, langsung saja, yaitu segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Salah satu sisinya yang belum diketahui adalah 8 cm. Nah, kita telah menentukan sisi yang satunya tadi adalah 8 cm. Nah, di sini langsung kita mencari keliling dari segitiga sama kaki ini dengan cara menjumlahkan, yaitu 8 tambah 8 tambah 16. Hasilnya adalah 32 cm. Nah, jadi keliling segitiga sama kaki pada gambar di atas adalah 32 cm. Nah, seperti inilah contoh untuk menyelesaikan atau menghitung segitiga sama kaki. Nah, pada halaman sekarang kita lanjut pada contoh 4.10 pada halaman 125. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan panjang segitiga sama sisi jika diketahui keliling segitiganya sama dengan 156 cm. Nah, ingat ya. Ingat, kelilingnya adalah 156. Nah, cara untuk menentukan ketiga sisi ini, perhatikan, jikalau sisi yang ditanya dengan keliling 156, jadi kita membagi 3 atau rumusnya adalah bagi 3. Jadi 156 dibagi dengan 3 adalah 52. Nah, kenapa 52? Karena rumus dari segitiga sama sisi itu adalah A tambah B tambah C atau enam puluh 69 cm. Ini adalah hasil dari keliling segitiga sama sisi, ya. Dan seterusnya yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini segitiga yang 2 dari 3 sisinya adalah sama atau sisinya sama panjang. Nah, jikalau sisi B di sini adalah 27 cm, maka sisi A-nya juga 27 cm. Nah, jikalau sudah ketemu semua sisi ini, maka kita akan menjumlahkannya
yaitu dengan sisi A ditambah sisi B dan sisi B ditambah sisi C atau alasnya. Nah, 27 ditambah 27 dan ditambah 15 adalah 69. Ya, ini hasilnya jadi segitiga sama kaki dari 15 cm tambah 27 cm tambah 27 cm adalah 69 cm. Nah, bagian C yaitu adalah segitiga sembarang. Nah, ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjang. Sisi A beda panjang dengan sisi B dan sisi B berbeda dengan panjang sisi C. Nah, perhatikan di sini sisi garis miring di sini adalah dikatakan garis Pitagoras. Nah, di sini kita akan mencari berapa sisi Pitagorasnya. Nah, di sini udah ada alasnya dan tingginya berapa. Alasnya adalah 12 cm dan tingginya adalah 9 cm. Nah, rumus dari segitiga sembarang adalah yaitu A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat di sini A adalah 9 cm dan di sini 12 adalah 12 kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari Pitagoras dari segitiga sembarang berikut. Nah, A di sini adalah 9 kuadrat dan sedangkan ini adalah B dan ini adalah C. Nah, sedangkan B adalah 12 kuadrat. Perhatikan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, 9 kali 9 berapa? Nah, perhatikan di sini 9 kuadrat itu sama dengan 9 kali 9 dan sedangkan 12 kuadrat itu adalah 12 kali 12. Nah, kita hitung satu-satu, kita coba ya. 9 kali 9 adalah 81. Sedangkan 12 dikali dengan 12 144. Nah, seterusnya kita jumlahkan 81 ditambah 144 hasilnya adalah 225. Nah, ini kita akan mencari akar dari 225 ini. Nah, akar dari 225, cara untuk mencari akar ini, cari angka pangkat 2 yang hasilnya 225. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh. Contohnya yaitu 1 pangkat 2 hasilnya berapa? Contohnya 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 adalah 1. Nah, hasil yang satu ini tidak sama dengan 220 atau akar 225. Nah, kita coba cari di angka yang 10 pangkat 2. 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 ini hasilnya adalah 100. 100 tidak sama dengan akar 225.
Nah, kita cari lagi angka selain 10 kuadrat yang bisa hasilnya pas dengan akar 225. Nah, langsung saja 15 kuadrat atau 15 kali 15. Nah, 15 kali 15 adalah 225. Nah, jadi akar dari 225 ini adalah 15 kuadrat. Nah, di sini kita tulis hasil atau sisi Pitagoras dari segitiga sembarang ini adalah 15 cm. Nah, sampai di sini kalian sudah paham bagaimana cara menentukan Pitagoras pada segitiga sembarang. Nah, kita lanjut pada bagian 126, yaitu dengan di sini di bagian A ini kita akan menentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga sama kaki. Ini adalah segitiga sama kaki dan kedua sisinya belum diketahui hasilnya. Nah, sedangkan alasnya adalah 13 cm dan kelilingnya menjadi 67 cm. Nah, cara untuk menentukan kedua sisi yang belum diketahui hasilnya yaitu keliling dikurang alas dan sisanya dibagi 2 ya. Nah, kelilingnya adalah 67 cm. 67 cm dikurang alasnya berapa? 13 cm. Nah, jadi sisanya adalah 54. Karena sisinya ada 2 yang belum diketahui, maka 54 dibagi 2. 54 dibagi 2 adalah 27 cm. Nah, sehingga kedua sisi yang belum diketahui di sini adalah 27. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga sama kaki. Dan seterusnya kita akan mencari Pitagoras dari segitiga sembarang berikut. Nah, di sini sudah ada kelilingnya 24 cm. Perhatikan kelilingnya adalah 24 cm dan sedangkan alasnya adalah 8 cm. Nah, caranya adalah kita akan menghitung sisi samping ini dengan memberikan perkiraan, contohnya nilainya yang akan menjadi hasilnya adalah 24. Contohnya di sini adalah 6 cm. Sekarang kita akan masuk pada contoh 4.10. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi segitiga sama sisi jika diketahui keliling segitiga sama sisinya adalah 156. Nah, di sini perhatikan, tahukah kalian segitiga adalah K atau keliling. Nah, sedangkan sisi segitiga adalah A, yaitu dimaksud dengan A ini adalah sisi pertama, sedangkan B
adalah sisi yang kedua, dan C itu dimaksud dengan sisi yang ketiga. Nah, jika yang dihitung adalah keliling, maka bisa digunakan dengan cara adalah A tambah B tambah C. Nah, di sini perhatikan contoh soalnya, yaitu segitiga sama sisi di sini memiliki keliling 156. Nah, bagaimana cara untuk menentukan sisi dari segitiga tersebut? Nah, caranya yaitu dengan keliling dibagi 3, ya, atau A sama dengan keliling dibagi 3. Nah, kelilingnya tadi adalah 156. Jika 156 dibagi dengan 3 sisi segitiga adalah hasilnya 52, maaf. Nah, jadi panjang sisi segitiga sama sisi adalah 52. Nah, pertanyaannya, dari mana 52 cm? Yaitu dari hasil pembagian keliling bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena segitiga sama sisi ini memiliki sisi 3, yaitu sisi A, B, dan C. Nah, seterusnya kita akan mencoba beberapa soal di bawah ini. Nah, di sini perhatikan ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini, sisi A-nya, sisi B, dan sisi C adalah sama. Nah, jika sisi C-nya ini 23 cm, maka sisi A-nya juga 23 cm. Begitu juga dengan sisi B, 23 cm. Nah, cara untuk menentukan keliling segitiga berikut yaitu dengan mengingat rumus keliling tadi, yaitu A tambah B dan tambah C. Nah, A tambah B dan tambah C di sini berarti sisi A ditambah dengan sisi B dan sisi B ditambah dengan sisi C. Nah, 23 cm ditambah 23 dan ditambah 23 adalah, misalnya kita tadi 6 cm dan 10 cm, kita akan buktikan apakah 8 cm ini ditambah 6 cm sama dengan 10 cm dengan cara 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 cm. Nah, kita akar dulu ini ya. Nah, akar dari 6 kuadrat adalah 36 dan ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. Nah, 64 sama dengan 10. 36 ditambah 64 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10 kuadrat. Nah, jadi terbukti ya, hasil perhitungan dari 8 cm ditambah 6 cm adalah 10. Nah, sekarang kita hitung berapa keliling dari segitiga sembarang ini. 8 cm ditambah 6 ditambah 10. 8 tambah 6 adalah 14 dan 14 ditambah 10 adalah 24 cm. Nah, sini sudah terbukti. Jadi kelilingnya adalah 24 cm. Nah, seterusnya kita akan menentukan ketiga sisi sama sisi segitiga sama sisi berikut.
Nah, kelilingnya sudah ada 174 cm. Nah, kita akan mencari sisi A, sisi B, dan sisi C di sini. Nah, caranya adalah dengan membagi 3. 174 bagi 3. Nah, 174 dibagi dengan 3. Yang pertama, kita akan mulai dari depan. 3 dikali berapa yang hasilnya 17? Berapa? Adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Nah, kita jumlahkan. 7 dikurang 5 adalah 2. Nah, turun 4. Nah, sisanya adalah 24. 3 dikali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 3 kali 6. 6 kali 3, 7. 8 ya. Nah, 8 kali 3, 24. Nah, ya. Jadi hasilnya 174 dibagi 3 adalah 58. Jadi sisi A dan B dan C adalah 58. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami setiap soal-soal latihan berikutnya. Pak Guru ucapkan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat.